kalau bisa sama keluarga atau sama temen, udah berteman aja lah. Ya, saudara-saudara aja. Jangan bisnis lah. Kalau bisnis sukses nanti selek. Ya. Kalau bisnisnya gak sukses, ya agak selek. Jadi kayak serba salah. Buat lo oke gak berbisnis dengan keluarga atau teman dekat? Lalu kenapa oke dan enggak? Awalnya gue itu berpikir enggak sebenarnya. Oke. Enggak oke. Karena takut mengambil resiko bahwa pertemanan ataupun hubungan keluarga jadi jelek. Kita yang menilai sih. Orang partner kita ini, kita mau kerja sama dia, kita nyaman gak? Reliable gak? Reliable gak? Kalau memang dari awal kita enggak, mau dia saudara, mau orang gak kenal juga sama sih. Iya betul. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Ada pepatah yang bilang kalau bisa sama keluarga atau sama temen, udah berteman aja lah. Ya, saudara-saudara aja. Jangan bisnis lah. Betul. Biasanya ujung-ujungnya nih kalau kebanyakan mah selek ntar gitu. Iya, kalau bisnis sukses nanti selek. Ya. Kalau bisnisnya gak sukses, ya agak selek. Jadi kayak serba salah. Atau enggak kalau misalnya bareng-bareng nggak selek pun, kalau jatuh ntar satu keluarga jatuh. Betul. Karena sebidang. Bener banget. Hari ini kita pengen bahas topiknya itu berbisnis dengan keluarga atau mungkin teman dekat juga. Betul. Nah, jadi kira-kira ini oke gak sih gitu. Jadi kita coba kasih sudut pandang dari kita gitu ya. Nah, ini kan bisa dibilang ya kita hubungan manusia juga bisnis sama teman dekat. Teman dekat, betul. Dan sebelumnya kita juga pernah kerjasama. Pernah slack apa nggak ya? Ada. Ya pasti lah ya. Ya beda pendapat, slack apa ya? Ada aja. Pasti banyak. Apalagi waktu lebih muda nih. Iya. Itu masih sudut pandang. Ego lah. Ego masing-masing. Masih merasa kita paling benar. Ya masih lumayan tinggi nih dibanding sekarang. Udah lebih dewasa. Iya. Nah, coba pertanyaan pertama langsung aja nih. Buat lo oke gak berbisnis dengan keluarga atau teman dekat? Lalu kenapa oke dan enggak? Sebenarnya awalnya gue itu berpikir enggak sebenarnya. Oke. Enggak oke. Karena takut mengambil resiko bahwa pertemanan ataupun hubungan keluarga jadi jelek. Tetapi setelah sekian lama melihat bahwa banyak juga yang bisa berhasil. Yeah. Banyak juga yang ini akhirnya mencari tahu sebenarnya apa sih kunci keberhasilannya. Jadi dari beberapa info yang saya dengar yang berhasil ya, kan ada yang berhasil terus kita tanya dong. Menurut orang yang berhasil itu beberapa hal itu diperhatikan. Pertama, sebenarnya saling menghargai keputusan satu sama lain. Yeah. Kedua, jangan perhitungan kerjaan. Jadi contoh ada salah satu saudara saya, dia itu bisnis sama temennya, sukses banget. Tetapi yang kerjain semua dia. Jadi temennya ini dulu cuman kasih modal. Oke. Sampai terakhir pun nggak pernah seperti apapun. Nggak pernah. Tapi tetap bagi dua. Oke. Nah, kalau seandainya yang kerjain semua ini mau jahat ataupun berpikir normal aja, pasti berpikir apa? Gue yang kerjain semua gitu. Ini kan gue yang kerjain semua. Tetapi kan kalau kita orang luar melihat bahwa plus minus sebenarnya. Kalau dulu lu gak ada modal gak bisa juga sampai sekarang. Pabrik segede itu, karyawan ratusan gitu kan. Itu satu. Kedua, sebenarnya mau ngomong dia kerjain pun kerja itu kan dia bisa cari orang lain. Contoh itu pabrik nih, dia udah gak mau kerjain. Ya udah balikin ke dia modalnya. Maksudnya itu pabrik kan sebenarnya punya dia apa segala macam. Dia mau gantikan orang lain bisa aja sebetulnya. Jadi sebenarnya paling penting itu justru satu, jangan saling mendiskreditkan sebenarnya. Sama-sama penting, sama-sama berharga gitu. Si pemberi modal penting, si yang mengurus pabrik juga sama penting. Nah itu kunci harmonisnya. Jadi mereka selalu gak pernah lah ngomongin kayak aduh lu kok gak pernah kerjain apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Itu yang kunci keharmonisannya juga. Dan yang terakhir, yang pastinya kalau sudah gede, sudah ini butuh legalitas. Karena bagaimanapun juga namanya manusia. Mungkin teman kita gak jahat, gak pikir untuk ngambil, tapi kan keluarganya belum tentu.
pasangannya. Nggak berani ngomong dengan sama pasangannya. Ya tapi kan kita nggak tahu ya. Entar adiknya lah, apa kakaknya lah, atau apa lah. Pasangannya enggak sih. Tapi ya gitulah, itu sih kira-kira. Lu sendiri Mot? Kalau buat gua oke gak? Oke ya. Bahasanya paling enggak kita kenal dari sama keluarga, sama apapun kita kenal dari dulu. Iya. Kita mungkin udah lebih familiar. Ya itu plusnya sih. Tentunya lebih minusnya itu ya pasti lebih gampang baperan kadang. Betul. Karena kita berpikir, wah lu kan saudara gua, wah lu kan teman dekat gua, kok lu kayak gitu. Betul. Wah waktu dulu lu gak gitu nih, pas bisnis lu begini. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa bikin gesekan. Benar. Nah karena baper sebenarnya. Tapi kalau kita sama orang lain mungkin kita lebih gak berpikir seperti itu. Betul. Dibanding sama orang-orang yang kita dekat. Nah jadi pada dasarnya sih menurut saya oke aja. Lalu ya balik lagi ke yang pertama tadi sih. Jadi, nah sebenarnya ntar baru lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi lu udah jawab. Saya. Nah, jadi oke aja sih. Jadi ya untuk sama keluarga apa sih ya? Tapi sebenarnya ujung-ujungnya menurut saya itu kita yang menilai sih. Orang partner kita ini kita mau kerja sama dia, kita nyaman gak? Reliable gak? Kalau memang dari awal kita nggak mau dia saudara, mau orang nggak kenal juga sama sih. Iya betul. Kalau memang udah gak cocok ya dari awal ya, udah red flag ya kita jangan. Iyalah. Misalnya nih dari dulu memang secara sikap kita gak cocok sama dia, lalu dia juga banyak menurut kita berbisnis sama dia pasti gak oke. Tapi karena saudara ya udahlah coba. Ya itu ya jangan lah. Itu kan nyari penyakit deh, gitu. Bener. Mau orang kenal gak kenal ya sama. Betul. Nah baru lanjut pertanyaan kedua. Apa yang harus diperhatikan? Kayak tadi Hartono udah ada kalender, ada tambahan boleh. Tapi kalau dari sudut pandang saya, pertama itu kita harus ngerti posisi lah. Kalau sekarang dalam berbisnis, misal saya sama adik saya ada kerjasama. Nah jadi ya kita harus ngerti posisinya. Misalnya posisi dia apa, posisi saya apa. Jadi apa porsi saya untuk saya kerjakan ya saya harus kerjain. Jadi nggak bisa lagi saya bilang ya lu kan adik saya, lu kan teman baik saya. Ya memang cuman maksudnya dalam kerjaan ya justru kita sebisa mungkin bantuin orang lain gitu loh. Apa yang bisa gue kasih ke adik saya ataupun ke partner bisnis saya yang lain gitu loh. Apa yang bisa kita berikan kita berikan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi betul. Lebih nggak memposisikan diri udah baper. Wah lu kan ini, lu kan itu gitu loh. Nah lalu kedua mungkin juga komunikasi sih. Jadi biasanya mungkin ya kita sama keluarga atau sama teman dekat kita lebih bocor gitu. Tapi ya kalau dalam berbisnis apa ya kita harus perhatikan juga. Betul. Jangan sampai lagi serius ngomongin bisnis kita bawa personal. Iya, betul. Wah lu dulu juga bla itu kan kita ngomong dari personal gitu. Bener lah. Jadi ya itu ya merusak banget gitu. Jadi kita perlu sensitif loh. Jadi apa yang perlu diomongin, apa yang jangan diomongin. Nah itu ya kita perlu hati-hati. Mungkin dari saya sih itu sih. Lu ada yang mau tambahin nggak? Sama mengerti partner bisnis kita. Mengerti, maksudnya mengerti dari sifat dia, cara berpikir dia. Kan kita kan udah kenal lama sama dia. Tentu kita ngerti dong pola pikir dari partner bisnis kita ini seperti apa. Jadi kita itu udah tahu lah kira-kira selera dia itu seperti apa gitu. Jadi kayak contoh kalau seandainya dia itu orangnya gak suka berlama-lama, gak suka lama kerjanya. Ya kita udah tahu lah, oh dia gak suka lama nih. Kita kalau bisa kerja secepatnya. Ataupun orangnya itu perfeksionis. Dia maunya kerjanya bagus, lama gak apa-apa, yang penting bagus. Kita udah tahu, oh berarti kita kerjanya harus bagus gitu. Ataupun dia sukanya semuanya tercatat, ya kita udah tahu, oh kita catat nih semuanya. Atau dia sukanya gak usah tercatat, yang penting hasilnya bagus ya. Jadi kita harus ngerti betul lah, maksudnya partner bisnis kita seperti apa gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Har, kira-kira nih menurut lo kalau dari yang lo lihat, yang lo pernah kenal, apa yang bikin mereka itu berbisnis dalam keluarga ataupun sama teman dekat itu tuh bisa berhasil? Fokus, maksudnya fokusnya itu jangan fokus ke masalah personal, fokus ke bisnis. Jadi ambil contoh nih, kita hubungan manusia nih seandainya. Kita kalau seandainya fokus ke masalah kita berdua terus, hubungan manusia gak akan kemana-mana. Jujur aja, kayak contoh nih, saya maunya gimana, lu maunya gimana. Kayak gitu terus. Nanti hari ini bahasnya itu, besok bahasnya itu. Ya jujur hubungan manusia gak akan kemana-mana.
Nah, justru dengan kita berdua kan punya kemampuan 2 orang. Sama-sama fokus kembangin nih hubungan manusia gimana. Jadi tujuan kita sama nih, mungkin dengan 2 pemikiran berbeda, tapi tujuan sama. Gimana ini bisa berkembang? Nah, itu akan lebih luar biasa. Jadi sebenarnya 2 orang pasti lebih baik dari 1 orang. Cuma kadang 2 orang ini terlalu fokus sama masalah mereka berdua. Jadi lupa fokus dengan bisnisnya, dengan core bisnisnya. Banyak kan kayak gitu, kayak contoh nih, orang jual char kway teow atau apa gitu, kakak adik. Tiap hari ribut terus. Masalah administrasi, masalah mau ngambil online order apa enggak apa gitu, ya kan lucu. Iya, nggak bertumbuh ya. Nggak bertumbuh. Masalahnya di sana-sana. Di sana terus kayak nanti si A mau pakai supplier B, si B mau pakai supplier C gitu kan, gitu terus. Kenapa enggak dua-duanya itu berpikir gimana caranya warung kue tiaw goreng ini bisa jadi nasional gitu kan, bener nggak? Bisa buka cabang di mana-mana, bisa ekspansi. Pasti kan luar biasa. Ada yang pintar dalam administrasi, ada pintar dalam marketing. Sama-sama pintar, sama-sama kembangkan gitu. Itu sih. Kadang itu kalau dari saya itu mungkin masalahnya yang saya lihat, ya sebenarnya ya kayak tadi ada kita bahas soal baper-baperan. Ini yang paling sering lah kalau dalam keluarga. Ini sepupu, ini om, ada papanya, ada apa ya? Ini kan semuanya di dalam satu PT, salah satu perusahaan. Terus pakai perasaan. Pakai perasaan. Wah, ini tante gue mah ngerti apalah. Tahun segini masih pakai aja cara lama. Nah, jadi yang gini-gini nih ya pasti sulit dihindari. Ada-ada aja sebenarnya. Betul. Tapi menurut saya yang salah satu yang bisa kita lakuin itu ya respect sih. Tentunya kita perlu respect sama pendapat orang lain. Walaupun ya pasti banyak lah yang beda pendapat dengan apa yang kita pikirin gitu. Lalu juga mungkin yang salah satu part yang penting juga itu ada satu pemegang yang ngambil keputusan, decision maker. Betul. Dan decision maker yang ini yang perlu orang yang tepat juga sih. Iya, yang intuisinya bagus. Jadi dia bisa jadi penengah untuk dalam bisnis keluarga ini. Ataupun dalam kita berdua pun mungkin ada hal-hal yang Hartono lebih make decision. Tapi ada hal-hal juga yang Hartono juga yang mungkin lebih nanya pendapat. Stay away gitu. Ya, mungkin hal apa yang saya lebih kuat. Ini Hartono juga tahu, oh ini mending Desmond yang pilih. Dalam hal ini mungkin Hartono yang pilih. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita harus saling hormati sih. Betul. Kita saling ngerti lah. Maksudnya dia kayak harusnya di sana dia putusin, gue percaya dibanding gue yang ngambil. Benar banget. Jadi ini hal-hal kecil yang mungkin kadang ya karena udah satu keluarga, ego, temen deket, nah ini yang susah kadang gitu. Sebenarnya bener banget Mon, ini gue pengen tambahin sedikit bahwa salah satu yang gue gak pernah mau ikut campur itu yaitu masalah editing, masalah itu karena gue percaya si Desmond pasti bagus hasilnya gitu, gak mungkin gue bisa lebih bagus. Jadi kita itu butuh, maksudnya percaya dengan kelebihan dari partner bisnis kita. Jadi yang hal-hal seperti itu gak usah dipusingin lagi gitu loh. Jadi kita percayakan saja karena memang mereka itu akan bagus. Buktinya hasil editingnya kan makin hari makin bagus kan. Berkumpul. Iya, jadi selalu ada improvement. Itu gua gak pernah komentar loh sebenarnya Mon ya. Berarti kan Desmond kan tahu sendiri, melakukan sendiri, hasilnya lebih bagus terus. Nah, ada juga beberapa hal yang mungkin kita sering berkali bahasnya bersama, seperti kayak mau terima endorse apa enggak, apa macam gitu. Jadi masing-masing itu punya perannya masing-masing. Tetapi paling penting percaya partner bisnis kita itu kelebihannya apa. Gitu. Jadi kalau kita sudah percaya, kita berikan sepenuhnya. Terus kedua, kritik gak pernah bikin orang jadi lebih bagus. Jadi jangan mengkritik kecuali kita ditanya pendapatnya. Gitu. Kalau kita ditanya ya kita baru kasih tahu gitu. Gitu sih. Oke. Jadi topik kali ini berbisnis dengan keluarga ataupun dengan teman dekat. Menurut kalian gimana nih? Punya pengalaman juga nggak? Kira-kira berbisnis dalam keluarga ataupun sama teman tuh dari pengalaman kalian oke apa enggak nih? Coba dong di komen, kasih pendapat kalian, kita juga pengen tahu nih. Jangan-jangan ada banyak sudut pandang, banyak cerita juga kan mungkin. Banyak cerita juga. Nah oke, itu aja. Boleh dong share ke teman kalian yang butuh denger ini kalau kalian rasa dia butuh denger. Lalu juga jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.